أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Sadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu paragraf di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang fiqhul masyair, fikih perasaan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manusia itu secara jiwa atau perasaannya, lebih tepatnya mental atau perasaannya itu pada dasarnya labil. Allah menggambarkan labil ini dengan istilah halua. Dia tuh mudah sekali berubah dan mudah sekali terguncang. Ketika dia dikasih kesusahan, dia menjadi berputus asa, berkeluh kesah, melemah, dan ketika diberikan nikmat, dia menjadi orang yang lupa diri, kikir, sombong, angkuh, dan sebagainya. Itulah sifat dari mental manusia yang labil, yang halua kalau dalam bahasa surat Al-Ma'arij. Kalau dalam bahasa surat An-Nisa itu diistilahkan dengan muzabzabina baina dzalik, terombang-ambing, nggak stabil gitu. Kita bisa rasain sendirilah gimana mudahnya mental kita drop. Kadang-kadang pemicunya kecil, sederhana, tapi langsung tersulut, akhirnya terbakar. Hanya gara-gara orang klakson, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang salah belok, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang telat jalan ketika lampu hijau, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang ngedim pakai lampu sorot, kita marah. Dan marahnya kita kadang-kadang yang rugi bukan orang itu, bukan orang lain. Yang rugi diri kita sendiri dan orang-orang yang semobil dengan kita di jalan. Di rumah juga kayak gitu. Kita sering marah itu dengan pemicu-pemicu yang kecil.
Hanya gara-gara pasangan kita wajahnya mungkin lagi nggak terlalu ceria, kita jadi bete. Hanya gara-gara mungkin anak kita bangun tengah malam, kita jadi bete. Anak kita rewel, kita jadi bete. Salah ngomong seorang pasangan, kita jadi bete. Itu yang disebut dengan jazua, halua, mudah sekali untuk drop, mudah sekali untuk bete, mudah sekali untuk kepancing, mudah sekali untuk marah, mudah sekali untuk apalagi tersinggung, sakit hati, baper, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan halua, jazua, berkeluh kesah. Di sosmed apalagi? Namanya orang, followers, saya posting tilawah Al-Quran aja ada yang dislike, padahal yang diposting itu bukan konten-konten yang kontroversi, bukan tilawah Al-Quran. Ya mungkin dia dislike karena menurut dia saya ada yang salah baca mungkin, atau ada yang gak fasih tajwidnya, Allahu alam. Tapi ya itu kadang-kadang bikin kita ngerasa kayak sedih gitu. Itulah sifat dari mental manusia. Mudah banget kepancing, mudah banget terluka, mudah banget kegores. Sampai para ulama mengatakan hati kita itu kadang-kadang lebih rentan daripada kaca. Jadi kalau kaca aja kemana-mana kita kalau bawa itu selalu dikasih stiker fragile. Karena kita hati-hati menjaga kaca-kaca yang mudah pecah itu, maka hati kita lebih rentan dari itu, lebih fragile dari itu. Nah, fragile ini salah satu maknanya adalah jazua atau halua. Inilah sifat mental kita, masyair kita. Dan semua orang mengalami itu, apalagi kita yang manusia biasa, pasti sering kayak gitu. Kadang-kadang kita kayak suka sedih ya, kok saya jadi lemah gini ya, kok saya jadi baperan banget sih, kok saya gampang malah kepancing sih. Pas sudah sadar kita jadi sedih, pengen berubah tapi susah. Dan semua perasaan-perasaan yang gak normal ini, yang gak stabil ini akan merusak hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Makanya fikih masyair itu penting, fikih perasaan itu penting. Labilnya kita membuat hubungan kita dalam pekerjaan dengan partner kita, dengan teman-teman kita itu jadi gak mudah. Jadi kondisi halua dan jazua mental kita itu sebetulnya masalah yang membuat hidup kita gak nyaman. Bersosial media gak nyaman, di grup gak nyaman, di rumah gak nyaman, di jalan gak nyaman, berteman gak nyaman, punya keluarga gak nyaman, dengan mertua gak nyaman, dengan orang tua sendiri gak nyaman, dengan siapapun gak nyaman. Karena memang hati dan mental kita itu halua, jazua, kurang woles, kurang easy going. Innal insan khuliqa halua, idza massahu syarr jazua, wa idza massahu khair manua. Jadi poin pertama kita dari paragraf Al-Ma'arij itu adalah mental dan perasaan kita itu dasarnya labil. Hati kita itu labil. Kita tuh labil, pasangan kita labil, anak kita labil, orang tua kita labil. Semua manusia yang kita kenal itu labil. Semua kita itu halua, jazua, manua, semuanya sama. Jadi kita hidup di antara kelabilan-kelabilan perasaan dan hati manusia. Yang hari ini dia sayang sama kita, besok dia bisa bete dan benci sama kita. Yang hari ini dia ngebelain kita, besok dia bisa nyerang kita. Yang hari ini dia muji kita, besok dia bisa mencela kita loh. Itulah manusia. Kadang-kadang orang yang mencela kita itu kita sampai gak nyangka gitu. Orang yang kita anggap kayaknya baik-baik aja, kita gak ada masalah pribadi dengan dia, malah kita ngerasa udah baik sama dia, kita udah ngerasa udah banyak bantu dia, tapi tiba-tiba di belakang dia yang nyerang kita, dia yang menjelek-jelekan kita, dia yang memfitnah kita. Itulah manusia. Jadi jangan heran kalau kita ngalamin itu ketika kita bergaul. Kalau kita masih heran pas ngalamin itu, berarti kita kayak naif. Kita
Kita pikir kita hidup di antara malaikat? Enggak, kita hidup di antara manusia. Dan kita bagian salah satu di antara itu. Kita juga pernah banget lah ngecewain orang. Nggak tepat janji pernah, bahkan ingkar janji pernah. Kalau nggak tepat janji meleset, kalau ingkar janji ya sengaja aja nggak mau menunaikan janji. Marah-marah pernah, mencela pernah, apalagi menghina pernah. Banyak kok kekecewaan yang pernah kita lakuin kepada orang lain. Jadi jangan heran kalau dalam kehidupan yang labil ini kita melihat seseorang berubah dengan cepat. Itu jangan heran. Toh kita juga kayak gitu. Makanya karena Allah tahu kita diciptakan dalam kondisi mental, perasaan dan hatinya itu labil, gampang terbolak-balik. Dari yang benci jadi cinta atau dari cinta jadi benci itu terjadi di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita nasihat. Di dalam surat Al-Ma'arij. Karena Al-Quran itu adalah tazkiyatun nafs, obat bagi jiwa, syifa'un lima fis sudur, obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, penyakit hati, penyakit perasaan. Al-Quran adalah penyembuhnya. Bukan hanya dawa, tetapi syifa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu penyembuh. Kalau dawa, obat belum tentu sembuh. Kalau syifa, Allah menjamin akan sembuh. Kalau kita benar-benar memahami dan mengamalkan Al-Quran. Gimana cara memahami dan mengamalkan Al-Quran sementara membaca aja nggak ngerti? Itulah kenapa kita harus belajarnya bareng. Jangan belajar sendiri secara otodidak, ntar salah paham. Kalau dengerin booster, dengerin ceramah yang sifatnya adalah penyemangat, kayak kendaraan tuh dikasih bahan bakar. Kendaraan kalau nggak ada bahan bakar nggak akan jalan, kecuali dengan cara didorong, capek kan? Tapi ada bahan bakar, jalan. Kalau nggak punya setir, nggak punya lampu, itu bisa masuk jurang, bisa masuk selokan, bisa kecelakaan. Nah, belajar secara serius kepada ustadz, guru, ulama, itu sama seperti kita menyalakan lampu mobil dan pakai setir. Sehingga kalau jalannya gelap, jalannya belok-belok, kita tetap bisa on the track. Maka booster adalah spirit yang menyemangati kita dalam beramal soleh. Tapi ilmu yang kita belajar seminggu 2 kali dengan live kayak gini adalah lentera. Lentera yang kita bawa untuk menjadi penunjuk jalan, biar kita nggak salah jalan. Kalau kita udah tahu jalannya, booster yang ngedorong kita untuk bergerak. Dua-duanya penting. Jadi Al-Quran, dengan kita belajar serius seperti sekarang, walaupun saya berusaha sebisa saya menggunakan bahasa yang gampang, yang mudah, yang sederhana, tapi kontennya tetap substansial loh, tetap bedah Al-Quran. Cuman dengan bahasa sederhana yang saya mampu, sesuai dengan bahasa sederhana ketika saya lagi nongkrong bareng dengan teman. Saya nggak mau bahasanya kayak bahasa mimbar banget, bahasa pesantren banget, bahasa kampus banget. Mungkin teman-teman bakal ngerasa kayak berat banget sih pembahasannya. Tapi kalau gini kan kita kayak lagi ngobrol di tongkrongan kita. Tapi pembahasannya Al-Quran. Kayak gini kita belajar. Supaya apa? Supaya dapat lentera, dapat petunjuk, dapat cahaya dalam berjalan di dalam kehidupan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Hudan lil muttaqin, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu petunjuk. Dan ketika kita pengen mengambil petunjuk Al-Quran, caranya gak cukup baca sendiri. Kita harus membedahnya dengan tafsir, tadabbur, tafakkur, dan seterusnya. Bersama seorang guru. Malam ini kita belajar seperti malam-malam yang udah lalu tentang petunjuk perasaan. Gimana cara mengatur perasaan kita biar hidup kita nyaman. Karena kenyamanan hidup diawali dari dalam diri kita, bukan dari faktor fasilitas yang ada di luar kita. Ada orang yang bahagia walaupun hidupnya sederhana. Ada orang yang sengsara, sedih, mengeluh walaupun dia hidup dalam istana.
Kasihan nggak tuh orang hidup dalam istana tapi mengeluh. Orang hidup di gubuk sederhana tapi dia bahagia. Karena orang lupa kebahagiaan itu sumbernya ada di sini. Bukan di rumahnya seperti apa, mobilnya kayak gimana. Buat saya, ternyata bahagia itu sumbernya bukan di dalam fasilitas hidup, tetapi di dalam hati kita. Selama hati kita bisa dibahagiakan, maka kita akan merasa cukup dengan apapun. Jadi, kalau pengen bahagia teman-teman, yang pertama harus kita rawat itu adalah hati dan perasaan kita, bukan tubuh kita. Tubuh kita perlu dirawat, iya banget, tapi itu bukan yang paling utama. Itu perlu, tapi ada yang lebih perlu. Kalau pengen hidup bahagia itu, belajarlah merawat hati dan perasaan kita, jiwa dan mental kita. Dan gimana cara ngerawat hati dan perasaan, jiwa dan mental kita? Bukan dengan skincare, bukan dengan kendaraan baru, bukan dengan aksesoris, bukan dengan fasilitas hidup. Jiwa dan perasaan kita itu dirawat dengan iman, memperbaharui iman. Bukan dengan jalan-jalan, Ustaz. Bisa, tetapi enggak tangguh. Bukankah kita kadang-kadang bete gara-gara jalan-jalan, macet, apalagi yang tinggal di kota-kota besar, baru keluar rumah udah macet, udah capek-capek macet-macetan, sampai di sana cuman sebentar udah tutup. Dan banyak lagi masalah-masalah teknis terjadi. Jadi yang harus di happy-in itu bukan zahirnya dulu, tapi batinnya. Dan sumber kebahagiaan batin itu kalau kita pengen belajar, apalagi setelah hidup kita rumit seperti sekarang setelah kita dewasa. Kalau anak kecil mungkin lebih gampang happy lah ya, hidupnya gak rumit. Tapi setelah kita dewasa, hidup kita udah rumit, kita butuh solusi ekstra. Kalau anak kecil sekedar bisa main aja udah happy dia. Kalau kita kan enggak. Maka kita butuh Al-Quran, kita butuh ilmu, kita butuh pembaharuan iman, kita butuh booster, kita butuh nasihat, kita butuh fikih perasaan. Itulah yang membuat kita bisa merasakan kenyamanan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita di dalam surat Al-Ma'arij gimana caranya biar mental, jiwa dan hati kita tuh stabil. Nggak halu'a, jazu'a, manu'a dan seterusnya, tapi dia stabil. Gimana caranya? Kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Pada dasarnya manusia itu labil, dikasih ujian labil, dikasih nikmat labil, dikasih ujian ngeluh, putus asa, dikasih nikmat lupa diri, sombong dan seterusnya, kecuali illal musallin, orang yang sholat. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Sehingga bagi orang yang beriman, sholat itu adalah rahatul qalb, rahatun nafs. Sholat itu adalah rehatnya hati, rehatnya jiwa. Ketika jiwa dan hati kita merasa lelah dan capek, maka sholat adalah istirahatnya. Jika Nabi capek dengan omongan orang-orang yang membenci beliau, capek dengan fitnah, capek dengan caci makian dari orang-orang kafir Quraisy saat beliau berdakwah, seharian beliau lelah, sampai di rumah beliau ketiduran karena capek, maka Allah membangunkan Nabi. Nabi tidur untuk istirahat fisik, istirahat badan, beliau tidur. Nah, kalau badan kita udah capek, kita tidur, itu istirahat badan, istirahat zahir fisik. Tapi Nabi belum istirahat batin, karena walaupun tidur, hatinya masih sedih. Walaupun tidur, hatinya masih kecewa, masih marah.
Makanya dalam keadaan tidur itu Allah membangunkan Nabi. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang sedang tidur dan berselimut, yang hatinya masih gelisah, yang hatinya masih lelah, yang hatinya masih sedih dan kecewa, yang hatinya masih marah. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangun dan sholatlah di malam walaupun cuma sebentar. Kenapa? Karena tidur itu istirahat fisik, tapi sholat itu istirahat jiwa, istirahat batin. Sehingga kalau batin dan jiwa kita merasa lelah, capek, lemah, kecewa, marah, labil dan seterusnya, dia butuh istirahat, dia butuh hiburan, dan hiburannya as-sholah. Di surat Al-Ma'arij Allah bilang, obat jiwa itu adalah illal musallin, kecuali orang yang sholat. Di dalam surat Al-Muzammil Allah mengatakan, wahai orang yang lelah, wahai orang yang sedang tidur, wahai orang yang sedang sedih, kecewa, yaitu Rasulullah SAW, kumil laila illa qalila, bangun walaupun cuma sebentar sholat. Itu obat jiwa bagi orang yang beriman. Dan Nabi SAW bersabda, ketika Nabi dalam keadaan sedang lelah jiwanya, lelah hatinya, lelah perasaannya dengan semua omongan-omongan orang Yahudi dan orang munafik di kota Madinah, maka Nabi SAW menyuruh Bilal untuk azan agar beliau dan sahabat bisa sholat untuk bisa mengistirahatkan hati yang lelah. Apa kata-kata Nabi? Arihna bis sholah ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Nabi nggak mengatakan wahai Bilal azan, enggak. Nabi bilang istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Maksudnya apa? Jiwa kami capek, hati kami lelah, perasaan kami terganggu, mental kami sedang lemah. Maka istirahatkanlah jiwa, mental, perasaan dan hati kami wahai Bilal dengan sholat azan maksudnya. Dan Bilal faham, sehingga akhirnya Bilal wudhu langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Hayya 'alas shalah. Yuk kita sholat. Hayya 'alal falah. Yuk kita memperoleh kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan. Jadi bagi orang yang beriman, sholat itu adalah istirahat. Pertanyaannya, gimana cara menjadikan sholat itu sebagai istirahat? Kok selama ini kita malah istirahat setelah sholat, bukan sholat untuk istirahat? Gimana caranya? Kata Allah, alladzina hum ala sholatihim daimun, orang yang sholatnya dawam. Kalau kita pengen mengupgrade sholat kita dari sekedar ritual, kewajiban, gerakan, sampai menjadi sebuah kontemplasi, meditasi, dalam tanda petik, rehat jiwa, rehat ketenangan batin, caranya gimana? Daimun. Sholat itu jangan sesekali, tapi sholat itu harus daimun, harus dawam. Dawam itu artinya kita harus melakukannya dalam waktu yang lama. Kita nggak akan menikmati sholat tahajud kalau cuma sesekali. Kita nggak akan menikmati sholat duha kalau cuma sesekali. Kita nggak akan bisa menikmati sholat sunnah kalau cuma sesekali. Harus dilakukan secara rutin, daimun. Nanti setelah dawam dalam waktu yang lama, Allah akan berikan kepada kita nikmatnya ibadah. Allah akan berikan kepada kita kenyamanan dalam ibadah. Semua yang dilakukan di awal sesekali apalagi akan berat pasti. Gak akan nyaman, berat. Orang ngelakuin apa aja di awal pasti berat kan? Olahraga, lari itu
Sekarang orang bersepeda, apalagi kalau di Bandung tuh kan banyak bukit ya, naik turun. Ke Dago tuh misalnya. Kalau pertama-tama bersepeda ke Dago cuma sampai di Simpang. Naik lagi dikit sampai ke Darul Hikam. Naik lagi dikit sampai di Dago Pakar. Naik lagi dikit sampai di Tebing Keraton. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan tergantung dawam ya. Konsistensinya. Begitulah dengan awal-awal tahajud itu pasti nggak enak. Ingin ngantuk sendiri, pening. Duha juga gitu, walaupun lebih ringan dari tahajud. Salat wajib juga kayak gitu, ke masjid juga kayak gitu, subuh apalagi. Kalau mau menikmatinya menjadi rehat, kita harus sabar melakukannya dalam waktu yang lama. Jangan menyerah dulu, karena begitu kita menyerah, nanti kita akan memulai dari awal lagi. Kalau kita intinya daimun, harus dawam, gak boleh cuma sesekali. Mau menikmati sholat, caranya nggak bisa sesekali, harus dawam. Mau menikmati perjalanan, nggak bisa sesekali. Kita kalau jarang melakukan perjalanan tuh gampang mabuk, gampang capek, nggak betah lama-lama di kendaraan. Apapun kalau dilakukannya belum dawam, nggak akan dapat rasa nikmatnya. Harus dawam. Begitu juga dengan, maka Allah mengatakan alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholatnya dawam, orang yang sholatnya terus menerus. Itulah teman-teman solusi dari surat Al-Ma'arij kalau kita pengen menjaga jiwa kita lebih stabil dan lebih bisa istirahat. Kalau sholat udah jadi rehat jiwa, maka begitu kita sedih, kita sholat, Allah akan hibur hati kita. Begitu kita marah, kita sholat, Allah akan tenangkan hati kita. Begitu kita kecewa, kita sholat, Allah akan kuatkan hati kita. Disitulah kita akan merasakan rahatun nafs di dalam sholat. Ternyata sholat itu adalah nikmat bagi jiwa.